Jangan saling bergaduh di kolom komentar dan juga jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Karena video ini hanya sebatas informasi dan juga hiburan. Nah, kali ini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk melihat kehidupan warga perbatasan Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia. Ternyata warga perbatasan Indonesia ini melakukan hal yang mengejutkan dan pastinya sahabatku penasaran kan? Langsung saja kita simak video berikut daripada channel Mas Rimo Bakti. Kita akan menguak fakta kehidupan warga perbatasan Indonesia yang berada di Malaysia. Kok yang berada di Malaysia? Yang berada berdekatan dengan Malaysia. Ternyata melakukan hal yang benar-benar sangat mengejutkan. Pastinya sahabatku penasaran? Langsung saja kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta yang sangat mengejutkan yang dilakukan oleh warga yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain menjual hasil panennya ke Malaysia, ternyata warga yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia ini, maksud saya warga perbatasan Indonesia yang berada di dekat Malaysia ini, ternyata melakukan hal yang sangat mengejutkan. Pastinya sahabatku bertanya-tanya, hal apa sih Bang kok sampai mengejutkan? Nah, daripada penasaran, baiknya kita simak video berikut biar kita juga tahu semuanya. Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Harap-harap sahabatku jangan ada yang berkomentar saling menjatuhkan satu sama lain. Setiap negara pasti punya kelebihan masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Sebagai manusia biasa, alangkah baiknya kita saling menjalin tali persaudaraan dan tidak perlu untuk mencari permusuhan. Yang setuju silakan tulis di kolom komentar. Bang kok banyak bicara sekali? Oke, daripada banyak bicara, langsung saja kita melihat fakta mengejutkan warga perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pastinya pada penasaran toh? Langsung capcus ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah tempat perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana para petani transaksinya di sini. Oh, ini kita kopi lokal Bu ya? Iya. Mantap Mas, mantap, seruput. Kopinya wangi. Wangi kopinya. LBN Jagoi Babang. Nah, teman-teman, ini perbatasan Indonesia Malaysia. Ini patoknya. Oh, ini ada motor Malaysia. Itu ada Universitas Tanjung Pura. Ada yang KKN kayaknya di sini dulu. Mahasiswa Untan. Ini ada mahasiswa dari UI tahun 2012 mengadakan KKN di perbatasan Indonesia Malaysia. Nah, ini plat motor Malaysia. Nah, ini kita di batas Indonesia Malaysia. Nah, jadi kalau kita melangkah, ini patoknya ini kan, itu juga patoknya itu. Nah, jadi kita ini satu langkah sudah masuki Malaysia, memasuki Malaysia. Iya, nah ini kita sudah memasuki Malaysia. Makanya jam di HP saya pun berubah cepat 1 jam ya. Nah, itu buktinya banyak plat mobil itu, plat mobil Malaysia ini. Nah, ini teman-teman ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Ini hasil pertanian Indonesia. Ada ubi jalar dan lain sebagainya tadi kan. Nah, ini banyak petani ini. Bawa hasil alam Indonesia dibawa ke Malaysia. Ini ya. Berapa Pak? Apakah sampai sekarang banyak warga dari desa Jagoi sini berobat itu ke Malaysia? Dari dulu sampai sekarang ya? Oh, karena dekat Bu ya. Sampai sekarang. Iya betul. Kita dari sini cuman ke Bau itu, dari sini ke Serikin 3 kilo. Iya. Serikin ke Baunya itu 5 kilo. Oh gitu. Nggak sampai 10 kilo. Bauk itu rumah sakit? Itu udah termasuk pasar macam Bengkayang. Oh gitu. Dekat Bu ya? Kalau kucingnya itu perbandingannya Pontianak. Oh ya. Jadi kalau ke Bauk itu lebih dekat dibanding kita ke Singkawang? Jauh, Oh lebih gitu ya. dekat. Makanya berobat itu. Kita ke Singkawang aja mau 100 lebih kilo. Iya, Ke iya. Bengkayang aja 50 lebih kilo. Kalau ke itu ke Malaysia? Kalau kita ke kucingnya aja baru 20 lebih kilo, hampir 30. Oh, makanya orang sini banyak berobat ke Iya. Malaysia ya. Dari dulu orang Iya, sini. iya. Apalagi- Belanja pun dia ke sana. Oh gitu. Nah, lebih dekat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita hendak menuju PLBN Jagoi Babang. Kalau kita lurus tadi kita menuju PLBN Aruk. Nah, kali ini kita belok kanan, jalan seluas menuju Kabupaten Bengkayang. Hendak menuju PLBN Jagoi Babang, perbatasan Indonesia Malaysia. Teman-teman, kita ini sudah berada di depan kantor camat Jagoi Babang. Nah, sudah di Kabupaten Bengkayang kita. Sedangkan ini puskesmasnya Jagoi Babang, teman-teman. Nah, puskesmas Jagoi Babang. Kalau di Malaysia disebut klinik ya. Kalau di Indonesia disebut puskesmas, pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Oh, ikan. Ini 2 jalur untuk masuk dan keluar. Jadi teman-teman, kita coba ke depan, kita mau lihat titik 0 PLBN Jagoi Babang ini ke arah negara Malaysia. Negara Upin Ipin orang bilang. Malaysia, Mas, bukan negara Ipin Ipin. Ini kawan-kawan titik 0 Indonesia Malaysia Jagoi Babang, Bengkayang Kalbar. Nah, itu ada itu batasnya untuk menuju ke Malaysia. Ini teman-teman, kita benar-benar di batas Indonesia Malaysia. Sempadan Malaysia Indonesia, Sarawak, Kalimantan Barat. Nah ini udah Indonesia ini. Nah, ini plat motor Malaysia. Nah, ini kita di batas Indonesia Malaysia. Nah, jadi kalau kita melangkah, ini patoknya ini kan. Itu juga patoknya itu. Nah, jadi kita ini satu langkah sudah memasuki Malaysia. Iya, nah ini kita sudah memasuki Malaysia. Makanya jam di HP saya pun berubah cepat 1 jam ya. Nah, itu buktinya banyak plat mobil itu, plat mobil Malaysia ini. Nah, ini sekarang kita benar-benar di perbatasan Indonesia Malaysia. Nah, itu plat mobilnya beda dibanding Indonesia. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Ini hasil pertanian Indonesia. Ada ubi jalar dan lain sebagainya tadi kan. Nah, ini banyak petani ini bawa hasil alam Indonesia dibawa ke Malaysia. Nah, ini dia. Jadi hasil petani, nah ini dibawa ke Malaysia nih teman-teman. Oh, yang berada di perbatasan dijual ke nah, Malaysia. Ekspor ke Malaysia. Ubi jalar bang ya? Nah, ubi rambah. Ubi rambah. Kalau bahasa Sambas ya timili. Oh, timili. Kami ini telo. Oh, telo. Oke. Ubi rambat. Iya. Oh. Setiap hari ya bang ya? Setiap hari. Selain ubi rambat biasanya? Petai juga, jengkol juga, terong asam juga ya. Oh iya. Buah-buahan, pokoknya hasil pertanian Indonesia lah. Khususnya di Kecamatan Jagoi Babang. Iya. Udah ekspor ke Malaysia. Sampai ke titik 0 ya. Iya. Disambung tukar mobil atau tukar kendaraan dari motor naik ke mobil Malaysia. Ini mobil Malaysia nih teman-teman. Nah, nanti dibawa ke Malaysia sana. Nah, ini hasil pertanian udah dibawa ke Malaysia. Kalau di Indonesia mobil seperti ini enggak Ini teman-teman, kalau di sana itu semua mobil dan motor itu
punya orang Malaysia, nggak boleh masuk ke Indonesia. Ini batasnya. Nah, begitu juga dengan motor yang banyak sini, semua motor Indonesia dan mobil Indonesia. Jadi kalau kita mau ke sana itu harus saling itu, pindah tempat, pindah dari mobil ini ke mobil dari Malaysia. Nah, disaling, pindah tempat. Teman sambung mobil. Nah, Pak ya sambung mobil ya? Nggak boleh mobil langsung sana ya? Iya, nggak boleh. Nah itu teman-teman plat mobil Malaysia. Habis sambung mobil tadi. Pindahkan dari mobil Indonesia ke Malaysia. Jadi teman-teman, kita sekarang di perbatasan Indonesia Malaysia. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Resono. Bapak Resono. Pak, namanya ini desa. Iya. Desa Jagoy. Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Jadi kawan-kawan, kita mau nanya Bapak siapa tadi namanya Pak? Pak Arsono. Pak Arsono, di sini mata pencarian orang apalah? Selain kebun, Pertanian ya. Sawit banyak. Sawit. Orang-orangnya juga yang. Oh gitu. Kalau padi? Padi sih rata hampir semua. Oh rata hampir semua rata padi ya. Jadi itulah Pak, kalau beras lokal lah. Lokal. Iya. Karet Pak ada juga. Karet ada, tapi untuk sementara ini banyak yang tidak ditukan lagi. Nggak dirawat ya. Karena harga itu Pak juga ya, anjlok ya. Iya. Iyalah. Pak, biasanya hasil bumi kita Indonesia dibawa ke Malaysia ya? Ada juga sebagian atau semua? Sebagian. Oh sebagian. Sifatnya pertanian lah ya. Iya. Cabai seperti kan tadi kan Pak. Ada sayur-sayuran. Terus tadi Pak ada keladi. Iya. Sama ubi jalar. Iya. Oh berarti aktivitas orang beginilah Pak ya di perbatasan ya. Iya. Kadang-kadang. Kalau besok hari Jumat katanya ramai Pak. Ramai. Oh kenapa ramai Pak besok? Nah, karena kan kebiasaan hari Jumat. hari Jumat. Oh dari dulunya Hari kebiasaan. jual beli. Iya. Kalau hari Jumat sering jual beli. Sehingga sampai sekarang orang hari Jumat ramai jual beli. Iya. Ini Hari Jumat lebih ramai ya penjual. tepatnya hampir jam 12 Pak ya. Itu sudah Malaysia di sana. Oh ya Pak, kalau di daerah perbatasan sini banyak mayoritas sukunya suku apa lah Pak? Suku Dayak. Dayaknya Dayak apa? Suku Dayak. Dayak Bedayuh. Nah, Oh kalau bahasanya Pak? bahasa Bedayuh juga. Oh sama ya. Oh bahasanya juga sama. Nah, Bapak dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Angges. Pak Angges, Pak kita kalau orang setempat kalau masuk ya enggak pakai paspor, cukup pakai PLB ya. Oh iya, yeah. Pun cuman dijatah beberapa kecamatan Pak ya. Oh, Enggak semua ya. 3 kecamatan. 3 kecamatan ya di dalam satu kabupaten ya. Enggak semua Pak ya. Oh kecamatan apa apalah Pak? Tanpa paspor masuk Jagoy Malaysia. Babang, Siding, Siding, Seluas. Oh hanya 3 kecamatan dalam satu kabupaten Bengkayang. Ini kantin teman-teman dekat perbatasan Indonesia Malaysia kita itu. Bu, pesan kopi Bu ya. Nah ini kita di perbatasan Indonesia Malaysia Bu ya. PLBN Jagoy Babang. Pak, ngopi Pak. Kopi hitam ada? Boleh kopi hitam Bu. Kedainya pun sangat sederhana Lagi ya. istirahat bentar, ngopi-ngopi sama bapak nih. Ngopi-ngopi masih. Bincang santai sekilas perbatasan Indonesia Malaysia Pak ya. Ini habis hujan teman-teman. Di hari hujan kita lagi istirahat. Kebetulan ini ada yang bocor. Ini di perbatasan ini, nah, ibu jual ada mie sedap, ada kopi, ada es itu banyak. Ini ada es campur, ada pop mie, minuman banyak. Ini tempat istirahat ini. Makanan banyak. Sementara PLBN Jagoy Babang belum diresmikan Pak ya. Oh, Iya, belum makanya diresmikan. nih banyak masyarakat istirahat di sini.
untuk perbatasan Indonesia Malaysianya ya. Oh, ini kita kopi lokal Bu ya. Iya. Mantap, kopinya wangi. Kopi PLBN Jagoi Babang. Bapak dari mana? Dari Sekura Bu. Orang Sepuluh. Oh iya, Sekura Sambas. Pak, minum Pak. Pak sehari-hari biasanya kerja apa lah? Kerja gitu lah. Oh, ojek. Iya, ngojek dari Malaysia biasanya kan. Kerja ojek. Kopi dari Singkawang juga biasanya Pak ya. Apa anak tuh? Apa? Apanya Bu? Kopi apa tuh? Jajan. Oh, kopi Jojon iya. Saya ada beli waktu itu dari Singkawang, memang asli. Kopi Jojon. Bukan memang bijinya yang digiling. Oh gitu. Enak dia memang. Iyalah, jadi enak. Kalau kami di Sekura Bu yang terkenalnya namanya kopi Tainga. Iya. Oh. Itu kan memang digiling bijinya tuh. Iya, memang digiling bijinya. Ini kan banyak campurannya udah. Oh iya. Kalau yang apa namanya, kalau yang digiling bijinya kan memang dah orisinil. Yang ori dia. Iya, original. Ini kopi memang pencinta kopi ramai Pak ya. Kalau udah kata orang kalau mau ngerokok dah nak cedek kopi Pak ya. Betul juga Mas. Berapa Pak? Apakah sampai sekarang banyak warga dari desa Jagoi sini berobat itu ke Malaysia? Dari dulu sampai sekarang ya? Dari dulu Oh, sampai karena dekat Bu ya. Karena lebih dekat. Iya betul. Kita dari sini cuman ke Bau itu, dari sini ke Serikin 3 kilo. Iya. Serikin ke Baunya itu 5 kilo. Oh gitu. Nggak sampai 10 kilo. Bauk itu rumah sakit. Itu udah termasuk pasar macam Bengkayang. Oh gitu. Dekat Bu ya. Kalau kucingnya itu perbandingannya Pontianak. Oh ya. Jadi kalau ke Bauk itu lebih dekat dibanding kita ke Singkawang. Jauh Oh lebih gitu ya. dekat. Makanya berobat itu. Kita ke Singkawang aja mau 100 lebih kilo. Iya Ke ya. Bengkayang aja 50 lebih kilo. Kalau ke itu ke Malaysia. Kalau kita ke kucingnya aja baru 20 lebih kilo, hampir 30. Oh makanya orang sini banyak berobat ke Iya. Malaysia ya. Dari dulu orang Iya, sini. iya. Belanja Apalagi- pun dia ke sana. Oh gitu. Karena lebih dekat. Karena itu Bu, pasien tuh kan maunya yang dekat-dekat. Maklum orang sakit kalau Iya. dibawa jalan jauh. Betul banget Mas. Iya iya. Kita jalan. Iya betul. Terkecuali lah yang kadang-kadang istilahnya yang mau pakai baju PJS. Iya, bawa betul. genap, mungkin ada di Singkawang. Iya. Tapi kalau macam kita yang berobat istilahnya ya yang enteng-enteng ya rumah sakit istilah swasta lah dibawa. Iya dibawa ke Malaysia ya. Di Bauk namanya Bu ya. Iya bau. Oh Demam pun ke sana ya. Iya. Oh iya. Nah, baru saja kita melihat cerita kehidupan warga yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan warga perbatasan Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia boleh masuk ke negara Malaysia tanpa paspor. Hanya menggunakan kartu PLBN ya, kalau tak silap dengar. Dan itu juga dibatasi. Bukan seluruhnya terus warga perbatasan bisa mendapatkan kad khusus yang bisa masuk ke Malaysia tanpa paspor. Dan juga warga perbatasan yang ada di Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia ini sudah sejak dari dulu warganya lebih memilih berobat ke Malaysia karena lebih dekat dan juga lebih cepat. Bukan di Indonesia tidak ada rumah sakit ya, namun jika mau berobat ke Indonesia untuk menuju rumah sakitnya itu terlalu jauh. Jadi lebih dekat dengan Malaysia ya memilih Malaysia. Indonesia dan Malaysia ini kan negara yang bersahabat baik dan juga saling memerlukan satu sama lain. Maka dari itu buat sahabatku, kita tidak usah saling menjelek-jelekkan satu sama lain dan juga tidak usah saling memperlekeh satu sama lain. Alangkah baiknya kalau kita menjalin tali persaudaraan saling rukun, tidak usah saling menjatuhkan satu sama lain. Karena Indonesia dan Malaysia ya saling memerlukan sejak dari dulu. Oke, buat sahabatku, saya kira informasi ini semoga bisa bermanfaat untuk sahabatku dan juga semoga bisa menghibur para sahabatku semua. Nah, jangan lupa yang suka dengan video saya silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Dan juga untuk sahabatku yang ingin tahu video originalnya, silakan klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya, karena pemilik channelnya ini selalu memberikan informasi seputar kehidupan warga yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.